Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Banjir dan longsor yang terjadi selepas warga melakukan sholat tarawih juga menyebabkan 6 jembatan di Kecamatan Cisarua ambruk, serta 1 warga tewas terseret banjir. Seolah jadi ujian di bulan Ramadan, warga panik sehabis sholat tarawih banjir bandang melanda Puncak Bogor. Jembatan putus, 1 orang tewas terbawa arus hingga rumah warga hanyut terbawa banjir. Awal Ramadan, warga di sejumlah lokasi di kawasan Puncak Bogor seolah diterjang ujian. Ya, hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi hari Minggu malam kemarin mengakibatkan bencana banjir dan juga longsor yang melanda sejumlah lokasi di antaranya Desa Citeko, Desa Tugu Selatan, Desa Tugu Utara, dan Desa Luwi Malang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Selain berdampak pada ratusan KK di keempat desa tersebut, banjir dan longsor yang terjadi selepas warga melakukan sholat tarawih juga menyebabkan 6 jembatan di Kecamatan Cisarua ambruk, serta 1 warga tewas terseret banjir. Beberapa jembatan yang putus merupakan akses utama warga menuju Jalan Raya Puncak dan sejumlah lokasi wisata. Salah satu jembatan yang putus total berada di Desa Tugu Utara dan menghubungkan antara Desa Tugu Utara dengan Desa Tugu Selatan. Dan seperti inilah suasana mencekam yang menyelimuti kawasan Puncak Minggu malam akibat banjir bandang dan tanah longsor, serta suasana terkini yang berhasil diliput tim Silet kemarin. Astagfirullahaladzim. Tuh. Di rest area Gunung Mas gak bisa lewat, motor lewat hanyut. Stop bola, ya jangan jembatan, ya hancur ya. Kayak ciliwung, gede banget. Banjir tuh, banjir. Airnya naik nih. Banjir, tanah longsor itu banyak terjadi akibat alih fungsi lahan. Tentu saja karena masyarakat tambah banyak, pembangunan juga semakin banyak, sehingga yang dulu menjadi daerah resapan air, airnya tidak turun ke bawah, sekarang turun ke bawah. Hujan dari sore, emang nggak berhenti hujan sampai maghrib, habis buka puasa, terus pada mau berangkat taraweh, hujan emang nggak berhenti, terus hujan. Pas lagi taraweh, air udah mulai naik, hanyut semua, nggak ada yang bisa diselamatkan. Pasca banjir bandang yang ada di Cisarua ini, memang kita harus benar-benar melihat ya, kalau air itu kan memang jalannya sendiri. Jadi air sungai ya jangan ada rumah-rumah yang ada di atas sungai, ya kan? Kalau mau naruh rumah di atas sungai ya harusnya izin dulu, ya harus ada persetujuan bangunan gedungnya seperti apa. Kejadiannya berawal ketika tadi malam ya, hujan mulai sore sampai pada saat pelaksanaan taraweh, kemudian sekira pukul 9 lah mungkin ya, bubar taraweh, air meluap dan ya masuk ke rumah-rumah. Kemudian ada beberapa yang juga barang-barang langsung hanyut. Kurang lebih di awal itu kurang lebih 4 rumah mungkin yang rusak berat ya. Nah, yang terdampak di Kampung Pensiun ini kurang lebih sekitar 140-an KK ya. Pastinya sangat prihatin. Kita bisa antisipasi nih, karena sekarang tuh iklim ataupun cuaca tuh tidak menentu, kayak ada hujan terus kayak gitu. Tapi kebanyakan hujan ya daripada panas sekarang tuh yang aku lihat ya. Jadi kita harus kayak waspada dari banjir. Korban tewas dalam musibah ini tercatat atas nama Asep Mulyana, berusia 55 tahun, warga Kampung Pesanggerahan, Desa Citeko. Saat banjir menerjang, korban bersama keluarganya diketahui sedang berada di dalam rumah.
Namun, karena posisi rumah korban berada di bibir sungai, sehingga saat arus deras, rumah berikut korban tersapu arus. Istri korban, Yuyun, berhasil menyelamatkan diri dengan menyeberang menggunakan spray kasur. Sementara korban justru terseret arus. Jenazah Asep baru ditemukan Senin pagi berjarak 7 km dari titik awal korban terseret arus anak Sungai Ciliwung. Alhamdulillah hari ini jam 10 dapat menemukan korban yang terbawa arus banjir dalam kondisi meninggal dunia. Atas nama siapa? Atas nama Bapak Asep Mulyana. Titik hilangnya beliau sampai titik ditemukan di sini dari Citeko, ditemukan di daerah Megamendung, kurang lebih sekitar 7-8 kiloan. Oh, jangan sampai seperti itu lagi, apalagi banjir yang menyebabkan nyawa orang hilang gitu kan. Nah itu kan, aduh, udah nggak bener lah gitulah. Lantas, bagaimana kesaksian warga yang rumahnya juga hanyut terseret banjir justru di saat mereka tengah bersukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Tiba-tiba air besar, bukan banjir bandang ya. Ini curah hujan terlalu besar, karena udah biasa di puncak ini. Kalau udah curah besar hujannya udah besar, banyak korbannya. Jembatan ada putus, hampir beberapa kampung, di satu di selatan, di utara, yang di sebelah itu kan di selatan. Itu di rumah banjir sampai lutut ke atas. Banjir semua, tapi airnya bukan air sungai, air dari jalan raya. Kalau ini banyaknya longsor, erosi itu dari Sungai Cikamasan. Turut berduka cita ya, sekarang kita memang dihadapin dar-der-dor terus ya. Kembali lagi, ya kita mungkin harus lebih bersyukur lagi sekarang dan lebih alert lagi mungkin karena memang cuaca lagi random banget. Kadang tiba-tiba hujan deras tapi tiba-tiba panas sekali. Aku kena efeknya kemarin kayak 2 minggu lalu aku sakit karena ya, suka tiba-tiba hujan, suka tiba-tiba panas. Jaga kesehatan, lebih waspada tentang apapun itu gitu. Bukan hanya kawasan puncak, hujan deras yang terjadi hari Minggu kemarin juga mengakibatkan volume air di Bendungan Katulampa Bogor, Jawa Barat mengalami kenaikan signifikan. Dampaknya sejumlah titik di ibu kota Jakarta juga kebanjiran hingga ketinggian 70 cm. Akibatnya warga pun panik lantaran banjir datang di saat mereka tengah bersiap sahur. Sementara itu, berdasarkan data dari BPBD DKI, hingga Senin malam sedikitnya 25 RT di Jakarta masih terendam banjir. 11 RT di wilayah Jakarta Selatan, sisanya 14 RT di wilayah Jakarta Timur. Meski banjir, namun banyak anak-anak yang menjadikan banjir sebagai wahana air untuk bermain. Dalam suasana puasa, tim SAR pun terus bergerak mengevakuasi warga, termasuk bayi dan para balita, juga lansia. Ini air dari Kali Ciliwung ya teman-teman, yang meluap, dan ini lihat motor sampai mati terendam. Wah, ini tenggelam teman-teman. Tuh, Masya Allah ya, sampai jendela loh. Aku sangat sedih sih mendengarnya itu dan melihat itu. Mudah-mudahan keluarga yang terkena banjir itu diberi ketabahan juga untuk menghadapinya, terutama di bulan puasa ini. Tetap tabah, tetap kuat, dan mudah-mudahan banjirnya juga stop.